Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah, Kepala UPT SD Negeri 184 Impres Bodia yang beralamat di Dusun Turikale, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Saya lahir di Balikpapan tanggal 3 Desember 1983 dan saya dibesarkan di kota Samarinda. Kemudian saya asli dari Makassar karena orang tua, bapak dan ibu adalah asli orang Makassar. Jadi di awal sekolah saya di sini di 2009 itu keadaannya belum seperti saat ini. Jadi dulu belum ada gedung sekolah yang permanen, masih gedung panggung semua. Dan ini kondisi tanahnya di sini yang jalanannya masih rusak parah. Bahkan keadaan sekolah itu kalau di musim hujan kami tidak bisa menggunakan sepatu karena tanah yang seperti kubangan kerbau. Bahkan kami guru-guru itu tidak pernah bertahan, sepatunya harus sering ganti. Tapi di awal keadaannya juga dari siswa yang kondisi latar belakang orang tua siswa rata-rata orang tua mereka tidak berpendidikan, jadi mereka biasa tidak pernah mengharuskan anak mereka untuk bersekolah. Di awal saya sebagai kepala sekolah, yang pertama saya lakukan adalah saya mengundang orang tua siswa. Saya pikir semua program yang akan saya jalankan tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua siswa. Jadi pada saat itu saya undang orang tua siswa. Momentum itu kebetulan pembagian rapot. Jadi saya sampaikanlah bahwa sekarang saya yang menjadi kepala sekolah di sini. Saya punya program-program seperti ini. Saya tampilkan di layar LCD apa-apa saja yang akan saya laksanakan. Tapi ini butuh kerjasama Bapak Ibu. Kami mau meningkatkan sekolah ini, bagaimana juga bisa seperti sekolah-sekolah yang lain, sekolah yang di kota. Mereka pun kayak pesimis, paling seperti dulu-dulu gitu Bu. Nah undang tapi tidak ada gitu anunya. Tapi saya janji, saya bilang, saya janji kalau kita bersama insya Allah kita bisa lakukan itu. Saya hanya minta Bapak Ibu memberi semangat, dorongan anak-anaknya untuk hadir. Karena tidak mungkin bisa berhasil kalau anak-anak itu sendiri tidak ke sekolah. Karena selama ini sebelum ada program-program yang kami lakukan itu, anak-anak banyak yang jarang ke sekolah, apalagi musim panen atau musim tanam itu mereka rata-rata izin. Atau ada kegiatan pesta di Dusun Turikale itu, kayak ada yang pesta, anak-anak sebagian besar itu mereka membantu pelaksanaan acara tersebut. Mereka banyak yang izin tidak ke sekolah. Jadi kendala yang saya utarakan ke orang tua siswa itu kehadiran anak-anak mereka ke sekolah yang kami harapkan. Jadi kalau program ini bisa terlaksana itu harus ada dukungan Bapak Ibu. Sekolah tidak minta biaya dari Bapak Ibu, saya bilang. Saya hanya butuh Bapak Ibu mendorong anak-anak kita bisa hadir setiap hari ke sekolah. Setiap ada kegiatan di sekolah itu saya libatkan, bahkan saya tanya, bisakah Bapak, ada yang bisa bantu saya jadi narasumber?
Bapak Ibu kan jago nih masalah rumput laut. Kebetulan sekolah mengambil tema ini budidaya gaya hidup berkelanjutan itu budidaya rumput laut. Program yang kami akan laksanakan digitalisasi sekolah. Paling tidak guru-guru bisa belajar IT. Jadi ada 2 program yang akan saya tingkatkan pada waktu itu di tahun pertama. Pencapaian yang kami peroleh di tahun pertama mungkin masih sedikit karena masih di awal program, tapi itu pun sudah terlihat progresnya. Yang sebelumnya itu anak-anak kalau diikutkan suatu lomba, mereka itu tidak ada yang berminat, bahkan merasa malu. Bahkan sengaja tidak ke sekolah dengan alasan, banyak alasan, ada yang bilang alasan sakit dan lain sebagainya. Padahal tidak, gurunya pergi jemput, malah sembunyi. Setelah adanya program tersebut, kami libatkan juga orang tua siswa, peserta didik juga ikut terlibat setiap kegiatan. Mereka sudah terbiasa dan berani tampil. Alhamdulillah hasilnya itu sangat terlihat. Ternyata mereka ikuti, mereka dapat juara. Bahkan di tahun pertama itu sudah sangat mengejutkan sekolah-sekolah lain. Yang selama ini kami tidak ditahu, ada SD Bodia, ada sekolah yang masih sekolah panggung. Selama ini kalau di kecamatan itu yang mewakili ya itu saja sekolah-sekolah yang bagus. Setelah kami tunjukkan bahwa kami juga bisa, bahkan tahun ini kami juara umum, memborong piala di kecamatan, dan kami juga membawa pulang piala di kabupaten. Di kabupaten itu yang paling istimewa, ternyata anak didik kami yang tunarungu itu yang menyumbangkan piala juara 1 di sekolah. Kita Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Mungkin yang tahun lalu kita program kayak belajar tanpa, tahun 2025 kita mungkin model mengajarnya lagi yang kita lebih tingkatkan. Kegiatan proyek yang selama ini kami lakukan di sekolah itu ternyata berhasil, bahkan untuk peningkatan literasi, karena kami ada program unggulan namanya Persami Literasi Numerasi. Kami menginap bersama anak didik kami yang masih kurang literasinya, kami ajak bermalam. Kemudian guru-guru yang secara langsung mengajari mereka membaca dan berhitung. Di awal hanya siswa yang kurang literasinya yang kami ajak. Ternyata kami butuh tenaga tambahan. Tenaga tambahannya kami ambil dari siswa yang sudah jago literasi, kami libatkan juga. Jadi sistemnya adalah kayak tutor sebaya. Dia betul-betul seorang kepala sekolah yang mempunyai inovasi dan inspirasi yang sangat tinggi untuk meningkatkan kemampuan potensi peserta didik kami di sini. Kepala sekolah kami juga sangat menginspirasi kami, terutama dalam pengembangan kompetensi guru. Selain pengembangan kompetensi peserta didik, kepala sekolah kami di sini sangat mengapresiasi kami dalam hal pengembangan kompetensi guru. Kami sangat bersyukur ya, alhamdulillahirabbil alamin, karena kami sangat bersyukur memiliki kepala sekolah yang sangat inovatif dan inspiratif seperti Ibu Sarifah. Alhamdulillah Pak, sekarang ini Ibu Kepala Sekolah SD Impres Bodia 184 ini kurang lebih 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan yang saya lihat, dan saya sebagai sebagai ketua komite Pak mengapresiasi kinerja kepala sekolah ini. Di anak-anak juga rajin untuk sekolah dan sering juga mengundang wali murid, orang tua murid untuk komunikasi hal-hal yang perlu dibicarakan. Harapan kita semoga anak-anak kita ini Pak
lebih maju dan lebih pintar untuk masa depan sendiri, dan kelak di hari kemudian menjadi anak berguna bangsa dan negara. Gitu. Mudah-mudahan untuk lebih kreatif dan lebih maju, kemudian orangnya juga masih muda, Pak. Ibu mau lihat nanti berikutnya, meskipun ibu tidak di sini, ada yang jadi guru dari anak dusun Turikale. Dan ibu, kalian kan nanti dewasa akan jadi orang tua, tolong buang itu yang kayak minuman keras. Orang tua yang rata-rata di sini kalau sore kumpul-kumpul minum balo itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan kalian yang rubah itu. Jadi tujuan saya cuma itu, merubah karakter ke arah yang lebih baik. Pola pikir yang selama ini kurang baik dirubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi.